Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies Morning, and sir. gentlemen, beautiful ladies and handsome gentlemen. You look so fresh this morning. Kelihatannya segar semua hari ini ya. Iya, Coach. Iya. Have you had breakfast? Apanya apa tadi? Belum sarapan ya? Belum, Pak. Coach. Ya, buruan sarapan ya. Karena awali harimu dengan senyuman, awali harimu dengan sarapan bukan dengan senyuman ya. Karena senyuman tidak mengenyangkan perut. Iya. Kalau orang bilang awali harimu dengan senyuman, kayaknya masih ada kelirunya ya. Iya. Awali harimu dengan sarapan, biar kamu kuat menghadapi kenyataan hidup yang penuh liku-liku ini ya. Iya. Oke, kalau Rego kayaknya tadi telat masuk tadi, kena sarapan dulu ya Go ya. Enggak, Coach. Masih di Zoom yang awal. Gitu. Minta jemput Nian sama Pak ya baru nak masuk ya. Iya, Coach. Oh gitu. Iya. Nanti kalau kita break room lagi, kalau Rego belum masuk, nanti untuk penjemputannya kita siapkan kalungan bunga, karpet merah, dan penyambutan. Iya, tari pagar pengantin. Pengantin, Coach ya. Oke, Rego ya. Coach. Oke, iya. Rego tinggal kos, Rego kos juga. Enggak, Coach, masih tempat keluarga. Oh gitu, ya. Ya. Oke. Ya, saya kira kos juga. Rio kos sekarang dia. Kosannya Fatur. Lamulat Coach. Di kos dulu lah. Oke. Baik, kita mulai adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 6 kelompok 1 ya. Di bawah bimbingan Coach Ariel, para sahabat Noah. Iya. Oke. Hari ini adalah sinkronus kita yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya. Hari ini sinkronus kita yang keempat untuk pembelajaran agenda keempat ya. Nanti insya Allah on Friday, hari Jumat, kita akan melaksanakan evaluasi rancangan aktualisasi dalam bentuk seminar ya. Nah, jadi materi kita untuk hari ini sesuai dengan desain yang sudah Coach sampaikan pada saat kalian pertemuan pertama kita, coaching agenda. Jadi hari ini desain pembelajaran kita adalah penjelasan tentang seminar rancangan aktualisasi, kemudian ada juga pembekalan habituasi, sedikit tentang pembekalan habituasi, dan yang terakhir nanti laporan progres. Jadi nanti waktu kita terbatas karena kita cuma 2 jam pelatihan, sekitar more or less 90 minutes, sekitar 90 menit. Jadi nanti kemungkinan nanti kita akan ada beberapa orang saja yang akan kita jadikan sampel untuk laporan progres. Nanti sisanya akan kita lanjutkan dengan menggunakan media yang lain, ya. Apakah itu menggunakan Google Meet atau menggunakan Google Meet atau apa sih, lupa sih coach namanya itu, WhatsApp ya, maklum lah ya kalau lupa. Karena coach ini umurnya sudah setengah abad lebih, jadi sudah mulai terkena PDI, penurunan daya ingat. Iya, sudah mulai menjadi anggota PDI. Kalau kata orang-orang kesehatan, kalau umurnya sudah 50 itu sudah termasuk lansia ya. Lansia apa namanya? Lansia pemula ya, lansia apa namanya itu? Ya, itu. Oke ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Izin coach akan men-share bahan tayang ya. Baik, ya.
Nah, jadi pada saat seminar nanti, maka kalian harus membuat bahan tayang ya. Pada saat seminar nanti kalian harus membuat bahan tayang, dalam bentuk PowerPoint, karena nanti kalian akan paparan ya. Karena nanti kalian akan paparan. Nah, sekarang kita mulai dengan tips pembuatan bahan paparan atau presentasi. Bahan paparan atau presentasi kalian nanti akan berbentuk PowerPoint ya. Ya, berbentuk PowerPoint. Nah, jadi ini sedikit tips ya. Tips tentang slide ya, slide PowerPoint, isi slide PowerPoint. Yang pertama itu cover, nanti kalian buat cover, ke mana cover itu ada judul ya, ada judul, kemudian ada identitas, bisa jadi mungkin judulnya apa, nanti disusun oleh siapa gitu, NIP, instansi ya. Bisa juga kalian tambahkan dengan nama mentor dan nama coach-nya di situ ya. Oke, bisa juga kalian tambah foto, enggak apa-apa kalau untuk pemanisnya ya, foto. Nah, ya. Nah, nanti kalian punya kan foto mentor kan? Ada ya. Oke, foto coach juga ada kan? Ya, kalau tidak ada ambil saja foto coach yang di profil itu. Perasaan itulah foto yang terbaik. Oke. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, slide kedua itu isinya pendahuluan ya. Pendahuluan, kemudian bisa juga visi misi, nilai ya, seperti ini bisa. Oke. Atau kalian merasa bahwa nanti akan terlalu banyak slide, untuk yang kedua ini mungkin bisa langsung kalian skip saja ya. Bisa kalian skip saja, langsung saja buat slide ke 4, bisa seperti itu ya. Mungkin yang kedua tiga nanti slide-nya terlalu banyak ya, takut waktunya juga tidak memungkinkan, karena nanti kalian paparan jangan lama, itu maksimal 10 menit, nanti ada apa ya, pengaturan alokasi waktunya ya. Bisa saja kalian langsung saja ke slide keempat ini ya. Ada isu, kemudian ada tabel analisis, kemudian ada isu terpilihnya dan gagasan. Nah, ini juga mungkin ini karena terlalu banyak, mungkin kalian bisa saja nanti langsung masukkan ke penyebab, kemudian gagasan kreatif dan keterkaitan. Kalau memang dia menurut kalian ini terlalu banyak, takutnya nanti waktunya tidak memungkinkan. Selanjutnya, bisa juga kalian tambah slide 1. Jadi misalnya kalian slide 1 ini, kemudian langsung ke isu, 4 jadi 2, ya gitu ya. Kemudian 4 jadi 2 ya, bukan sikok bagi 2 nih. Ya. Iya, jadi 4 jadi 2. Nah, 5 ini menjadi 3. Bisa saja slide keempatnya kalian jelaskan dulu inventaris kegiatan kalian. Ya. Jadi setelah kalian memetakan isu, penyebab, kemudian gagasan kreatif, keterkaitan, slide berikutnya bisa juga kalian masukkan ke apa namanya itu, ke inventaris kegiatan, bahwa kalian misalnya untuk rancangan aktualisasi ini kalian memiliki misalnya ada 7 kegiatan atau 5 kegiatan atau 6 dan sebagainya, itu maka kalian jelaskan dulu kegiatan 1 ini, 2 ini, 3 ini dan seterusnya. Baru nanti kalian masuk ke slide nomor 6 ini ya. Kalian uraikan per kegiatan. Jadi kalau kalian ada 5 kegiatan, maka ada 5 slide yang membahas tentang uraian per kegiatan. Ya, gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya, ini ada 4 kegiatan ya. Ini ada 4 kegiatan. Oke, ini kan uraian per kegiatan 6, 7, 8, 9. Ini artinya ada 4 kegiatan. Tapi kalau kalian misalnya menyesuaikan ya, untuk yang kalian itu menyesuaikan, ada berapa kegiatannya menyesuaikan ya. Kemudian ada ke-10 slide yang berikutnya itu tentang rekapitulasi, rencana habituasi yang tabel itu. Kemudian yang berikutnya adalah rencana atau jadwal aktualisasi. Dan terakhir ditutup dengan ucapan terima kasih. Jadi jangan banyak-banyak slide-nya ya. Jangan terlalu banyak-banyak. Ya, yang penting dia jelas gitu ya.
Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang seminarnya. Nah, ya. Nah, tipsnya yang pertama, slide PowerPoint yang kalian susun itu tulisannya warna dan jelas, artinya komposisi warnanya jelas. Jadi kalau backgroundnya misalnya putih, maka warnanya warna terang atau sebaliknya. Ya, lihat komposisi warnanya. Jangan sampai mungkin misalnya abu-abu, backgroundnya abu-abu, tulisannya hitam. Nanti kan kabur dia atau tidak jelas terbaca. Jadi harus jelas, ya jelas. Jadi tulisannya itu warnanya, colornya, ya. Usahakan warnanya yang kontras, ya kontras. Kemudian hindari penggunaan animasi yang berlebihan. Ya. Hindari penggunaan animasi yang berlebihan karena apa? Takutnya nanti yang menyajikan yang menonton atau yang menyimak paparan kalian itu tidak fokus ke substansi, tidak fokus ke isi paparan, tapi fokus ke animasi, gitu ya. Selanjutnya, PowerPoint itu bukan copy paste dari Word. What does it mean? It means that PowerPoint means that you just write down the point, ya, not all explanation, hanya poin-poinnya saja. For example, kalian mengatakan bahwa di kegiatan 4, ada kegiatan 1 misalnya ada nilai orientasi pelayanan. Ya udah tulis saja orientasi pelayanan, nilainya ini. Nah, untuk prosesnya tidak usah dituliskan, tidak usah dimasukkan di slide, tapi hanya bisa kamu terangkan saja pada saat paparan. Ya. Nah, jika online pastikan Anda berada di tempat yang kondusif untuk mengikuti seminar. Jadi pertimbangkan juga kondusif di sini maksudnya tidak noise, ya. Ya, oke. Kemudian jauh dari jangkauan anak-anak kayak Rio mungkin bagus sekali dia bisa lari dulu ya, menghindar dulu. Nah, takut nanti ganggu anaknya nanti kan. Ya, baik anaknya Rio maupun anak mertua nanti yang mengganggu takutnya ya. Oke. Oke, jadi seperti itu. Jadi usahakan yang kondusif. Kondusif di sini maksudnya jauh dari ada gangguan, noise, atau juga gangguan trouble di misalnya di perangkatnya, laptopnya gitu ya. Oke, jangan sampai nanti pada saat ujian kalian sibuk nih, kotak-atik laptop gitu. Ya, harus ready, prepare-nya harus bagus, prepare betul. Jadi kita mulai jam 8, sebelum jam 8 itu kalian sudah bukalah filenya, kemudian ya diedit. Mungkin kalau ada yang mau diedit silakan diedit seperti itu. Ya, sehingga nanti pada saat kalian maju langsung eksekusi. Ya. Kemudian yang ketiga, pastikan perangkat atau jaringan Anda kondisi dengan baik. Ya, lihat juga keadaan sinyal atau misalnya kira-kira kalau ada pengumuman mati lampu di tempat kalian ya pindah dulu fungsi. Atau misalnya sinyalnya kurang bagus, nah, maka cari yang sinyalnya bagus. Bila perlu, kalau memang daerahnya agak susah sinyal, kalian manjat pohon kelapa, bawa laptop, bawa HP di pohon kelapa itu, nah kalian seminarnya dari atas pohon kelapa. Ya, kalau haus langsung ambil dogan. Ya, ada di tempat kamu yang sinyalnya susah. Ya, karena pengalaman pernah coach membimbing di peserta latsar juga pada saat itu seminar. Jadi mereka di luar rumah ininya, kemudian HP-nya digantung di pohon katanya. HP-nya digantung di pohon, kemudian dia tethering, nah dia sebenarnya di bawah pohon katanya. Ya, coach aku lagi di bawah pohon, coach. Di bawah pohon apa? Pohon mangga. Oh, sebentar ketimpa mangga. Enggak, coach, ini HP-nya kami gantung sini karena kalau di rumah nggak ada sinyal, susah. Gitu. Kata saya, enggak sekalian kamu manjat mangga tuh. Jadi seperti itu, ya. Pernah juga coach itu di salah satu daerah di Bengkulu waktu itu membimbing di Bengkulu bagian selatan di Kawur namanya. Ada juga peserta yang sampai bilang, "Coach, nanti kalau mau bimbingan janjian coach ya." "Kenapa?" "Aku mau panjat pohon dulu coach," kata beda pastinya. Jadi begitu bimbingan dia panjat pohon. Gitu. Panjat pohon ya kita video call pakai dia di atas pohon. Gitu. Nah, kalian juga seperti itu nanti perhatikan perangkat dan jaringan Anda dalam kondisi baik. Ya, selanjutnya tampil rapi dan percaya diri. Tampil rapi dan percaya diri. Pede-pede saja. Ya, yang penting ngomong gitu. Jangan gugup. Ya, kemudian rapi, tampil rapi. Kalau yang misalnya pakai jilbab, ya jilbabnya yang rapi. Ya, jangan terlalu banyak aksesoris. Nanti jilbabnya dikasih aksesoris banyak.
Ada bunga di sini besar, ada bunga di sini besar, di sini ada apa ya, mulut mulut burung. Ya, pokoknya yang sewajarnya saja, saya rapi ya. Kalau misalnya kalian apalagi yang cewek, kalau terlalu banyak aksesoris nanti perhatian audiensnya tidak lagi melihat ke bahan tayang, nanti lihat penampilannya. Katanya. Ini kayak jemuran katanya. Iya, bajunya putih, jilbabnya merah, dalaman jilbabnya kuning, kemudian hiasan-hiasan pasmia apa itu? Pasmianya abu-abu. Oh, katanya gitu ya. Pokoknya yang wajar saja. Ya tampil rapi. Yang cowok juga tampil rapi, makanya yang cowok disuruh potong rambut, disuruh gundul biar rapi. Kan disuruh gundul kan yang cowoknya itu kan 0 senti kan? Iya, biar rapi. Ya. Oke, bukan mau niru Upin Ipin, tapi memang biar rapi ya. Oke, tapi ngomong-ngomong kalau Pak lihat Rio kayak mirip juga Upin Ipin ya, kalau lebih digundulkan Rio. Rio dengan patur mirip Upin Ipin ya. Iya. Oke, jadi tampil rapi dan percaya diri. Kemudian banyak tersenyum, ya. Jangan manyun saja sepanjang misalnya kalian presentasi, manyun saja, gitu ya. Ya, walaupun akhir bulan dompet sudah mulai menjerit, kan akhir bulan kan, seminar besok kan, ya, kalian tetap tersenyum, ya, hadapilah dengan senyum, ya, oke, jadi tetap tersenyum apapun yang terjadi, ya. Kemudian nanti kalau misalnya klasikalnya kalian nanti presentasinya berdiri, untuk di tugas akhir nanti kan di klasikal kita kan. Ya, kemudian tekniknya kalian awali dengan salam dan menyapa penguji, mentor, coach, dan rekan. Ya, nanti kalau seandainya kata pengujinya peserta semuanya masuk ke breakout room, maka nanti kalian silakan disapa rekannya. Ya, jangan langsung saja, baiklah saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul. Tapi dimulai dengan salam. Salam kalau kita Islam Muslim, assalamualaikum. Kemudian ucapan terima kasih misalnya atas waktu yang diberikan, yang kami hormati, misalnya kan penguji Bapak Muhammad Fajar Afif SH MSI, yang kami hormati, misalnya kan mentor Bapak atau Ibu apa, yang kami hormati, coach kesayangan kami, misalnya kan Coach Aril, misalnya, dan rekan-rekan di kelompok 1 angkatan 6, peserta pelatihan dasar CPNS, pemerintah Kota Lubuk Linggau atau BKPSDM Kota Lubuk Linggau, gitu ya. Oke, kemudian perkenalkan diri dengan singkat dan jelas. Perkenalkan diri, ya. Perkenalkan saya Alkindi dari misalnya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Oku akan memaparkan apa. Jangan perkenalkan diri jangan seperti ini, sebelum kalian paparan izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alkindi. Ketika saya tanya dengan orang tua saya apa arti Al, dia menjelaskan Al itu artinya ini. Itu jangan panjang-panjang ya. Atau Rego, nama saya Rego, satu saya masih jomblo, sekarang lagi mencari siapa ada mungkin dari sini ada yang punya pendamping buat saya, jangan ya. Ya, pokoknya yang singkat saja. Kemudian sampaikan materi dengan sistematis, lugas, dan tidak terlalu banyak membaca slide. Ya, hindari untuk terlalu banyak membaca slide. Jadi baca slide-nya, kemudian jelaskan. Ya. Jadi tidak melulu membaca slide. Nanti kalau kita membaca slide, nanti audiensnya bilang atau punya bilang, ya sudah kami bisa baca sendiri kok slide-nya, tidak perlu dibacakan gitu. Ya. Oke. Selanjutnya di akhir presentasi jangan lupa ucapkan terima kasih dan mohon masukan. Jadi setelah paparan, terima kasih atas kesempatannya, mohon masukan, saran dari penguji, mentor, dan coach. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya setelah presentasi ngambil produk, kalau dia berdiri nanti, jangan lupa pada saat kalian seminar besok, ya hari Jumat itu, simak dan catat komentar penguji. Jangan lupa menyimak kemudian mencatat, dan jangan pernah kalian memotong pembicaraan penguji. Biarkan penguji ngomong dulu, ya. Kalau misalnya pengujinya ngomong, ya silakan dengarkan saja dulu, jangan langsung dipotong. Nanti kalau misalnya dipersilakan baru, atau pengujinya berhenti, silakan baru ngomong gitu, ya. Ya, jadi kita menggunakan etika lah.
etika yang bagus ya, etika ketika seminar itu ada etikanya. Jadi jangan misalnya penguji ngomong gini, oh enggak Pak, harus begini Pak, kami tuh begini-gini Pak. Nah, walaupun misalnya menurut kalian apa yang diucapkan penguji itu keliru, kalian jangan langsung membenarkan, nanti pada saat ada kesempatan ngomong baru ngomong, gitu ya. Oke. Kemudian jawaban pertanyaan dengan tenang, to the point, dan jangan belit-belit. Kalau misalnya kalian tidak kurang paham maksud jawabannya, mungkin nanti coach akan bisa membantu merumuskan dengan kalimat lain. Atau kalau misalnya dengan pertanyaan kalian belum tahu maksudnya, bisa saja nanti mentornya membantu menjawab. Ya, nanti bilang saja ke mentornya bahwa tugas mentornya itu adalah selain memberikan konfirmasi, memberikan dukungan, juga mentor juga bisa membantu menjawab pada saat mungkin penguji memberikan pertanyaan yang dalam ranah substansif, ya, dalam ranah substansif kegiatan, di mana mungkin peserta belum paham atau belum maksudnya apa, bisa nanti mentor yang membantu menjelaskan. Ya, jadi sah-sah saja gitu. Ya, pada akhir sesi seminar ucapkan terima kasih dan mohon dukungannya dan juga mohon maaf, ya, dan juga mohon maaf. Nah, teknisnya begini nanti, teknis kita adalah seperti ini nanti. Teknis seminar kita, ya. Ya, nanti seminar kita akan dilaksanakan secara virtual, ya, secara daring pada ini perancangan nanti karena kita blended, nanti klasikal itu di seminar akhir, di evaluasi akhir baru klasikal. Nah, seminar itu dihadiri oleh coach, mentor, penguji dan peserta lain. Nah, nanti juga akan ada penyelenggara ya yang ikut masuk. Ya, jadi kalau misalnya kalau ada penyelenggara itu pengamatnya. Jadi di penyelenggara itu bisa jadi nanti kita masing-masing coach itu ada pendamping, ada yang mendampingi. Bisa jadi pendamping itu nanti yang menghubungi. Misalnya kalian masih di main room, nanti pendamping nanti yang menghubungi. Silakan masuk, misalnya setelah giliran Yeyen, mungkin giliran Rani misalnya. Nah, Yeyen sampai selesai, bisa saja nanti pendamping dari pihak penyelenggara itu, misalnya Rani siap-siap nanti giliran berikutnya setelah ini, seperti itu bisa seperti itu. Atau misalnya kalau ada trouble, nanti bisa penyelenggara nanti yang bisa membantu untuk ya. Oke, itu makanya bisa juga ditambah dengan penyelenggara. Alokasi waktu kita itu satu orang sekitar 45 menit. Tapi waktu kita tidak kaku 45 menit ini. Dalam arti kata bisa lebih dari 45 menit per orang, bisa juga kurang dari 45 menit. Karena nanti keputusannya ada di penguji. Kalau kata penguji sudah cukup, sudah. Kalau kata penguji akan terus menggali pertanyaan, ya kita sah-sah saja walaupun waktunya lebih dari 45 menit. Ya, oke. Di mana peserta itu presentasinya 15 menit. Di mana 15 menit itu maksimal. Maksimal. Artinya kalian bisa saja di bawah 15 menit. Mungkin 5 menit atau 10 menit cukup, ya. Oke. Jadi maksimalnya 15 menit. Nah, kemudian setelah itu nanti mentor akan memberikan testimoni, ya, 5 menit, kemudian akan tanya jawab, diperkirakan 20 menit. Tadi saya yang seperti bilang tadi, tergantung daripada si penguji. Kalau penguji merasa bahwa sudah cukup, mungkin tidak sampai 20 menit. Atau mungkin penguji merasa bahwa masih ada perlu digali lagi, bisa jadi dia lebih dari 20 menit. Dan terakhir nanti masukkan bersama dengan coach. Jadi teknisnya begini, nanti coach yang akan berperan sebagai moderator. Nah, yang mengatur jalannya seminar itu coach nanti, ya. Jadi nanti coach akan membuka, kemudian akan mempersilakan peserta kalian untuk memaparkan. Setelah kalian paparkan, nanti coach akan mengatur jalannya seminar. Dimulai dari coach meminta masukan, tanggapan, atau testimoni mentor sehubungan dengan rancangan asosiasi kalian. Makanya kemarin itu tugas dari coach itu kalian selalu berkoordinasi dengan mentor, selalu berkonsultasi dengan mentor. Karena diharapkan ya mentor akan tahu bahwa apa yang akan kalian lakukan di masa habituasi nanti sudah tahu. Jangan sampai pada saat seminar nanti kalian mengangkat isu ini tapi dibantah oleh mentornya. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu nanti penilaiannya akan beda di mata penguji, ya. Atau kalian kegiatan tapi mentor tidak tahu. Atau misalnya mentor mengatakan, oh enggak ada kegiatan ini, kami tidak pernah melakukan kegiatan ini. Atau kata mentornya, oh kegiatan ini tidak mendukung untuk gagasannya. Nah, harus diganti, jangan sampai seperti itu. Ya.
Makanya selalu ingat, selalu dikoordinasikan dengan mentor, berkonsultasi dengan mentor. Kemudian terakhir nanti akan masukan dari coach sekalian dengan resumenya. Resumenya bersama dengan coach akan merangkul masukan, saran dari mentor dan juga dari penguji. Nah, sebelum coach tutup, maka nanti coach akan mempersilahkan kalian untuk ngomong, dan disitulah kalian akan mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya, ya. Nanti misalnya kata coach sebelum kita akhiri seminar atas nama Yayan ini, silakan Yayan ada yang mau disampaikan. Nanti silakan Yayan ngomong. Terima kasih misalnya penguji, mentor dan coach atas masukannya dan mohon dukungannya agar saya bisa melaksanakan atau mengimplementasikan rancangan ini dengan baik di masa habituasi nanti. Baru nanti setelah kalian ucapkan salam, nanti coach akan mengakhiri dengan salam, menutup seminar dengan salam. Selesai. Nanti masuk yang lain lagi, yang berikutnya, gitu. Nanti kita seperti itu. Ya, untuk urutannya nanti akan ada urutan siapa nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 9. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang nomor 1 misalnya mentornya belum masuk ke room atau belum siap, nomor 2 maju. Ya. Jadi kita tidak terpaku dengan waktu. Misalnya Yayan nomor 1, mentor Yayan mungkin lagi OTW, mungkin belum masuk ke Zoom. Nomor 2 Rani, nah langsung Rani maju, mentornya siap. Ternyata mentor Rani tidak siap, belum datang juga. Yang datang mentor Desti, nah Desti yang maju. Ya. Oke, nanti kalau mentor misalnya Desti datang, mentor Yayan sudah datang, ya kembali ke Yayan lagi. Jadi jadi kita tidak terpaku. Jadi waktunya kita tidak ada waktu yang terbuang. Kalau kita misalnya nomor 1 Yayan, mentornya belum datang, kita belum mulai, jangan sampai seperti itu. Nanti kan banyak waktu terbuang, sia-sia menunggu kan. Nah, nanti akan makan waktu lama. Ya, oke seperti itu. Nah, saran coach sebaiknya kalian dengan mentor bisa saja mungkin dekatan usumnya, mungkin dalam satu kantor, mungkin di kantor kalau misalnya sinyalnya bagus kan. Ya, jadi kalian bisa nanti pada saat mungkin coachnya ada yang mau menemui kesulitan, mungkin kalian bisa bantunya. Ya, ya kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang ada coach juga yang sama seperti ada juga mentor yang sama seperti coach dari kaum kolonial. Nah, di mana kalau kaum kolonial, kalau kalian kan milenial, nah, kalau coach kan dari kolonial. Nah, mungkin ada juga mungkin agak gaptek deh ya, agak gaptek gitu kan. Ya, mungkin dia bingung, ini masuk Zoom-nya gimana, masuk recorder gimana. Dan kalau kalian dekat kan kalian bisa membantu ya gitu ya. Atau ini keluarnya gimana, jangan sampai nanti. Atau misalnya pada saat dia ngomong, speakernya masih di mute, nah, gitu ya. Oke. Atau bila perlu kalian kalau misalnya kalian sudah dekat dengan coachnya mungkin bisa bikin GR dulu. Wah, GR ya. Gladi resik. Bikin GR dulu dengan buka Zoom, dari Zoom yang free itu. Nah, nanti bisa juga dengan mentornya kan dikasih tahu, nah Pak ini Zoom kita, nanti Zoom-nya seperti ini, gitu ya. Oke, usahakan jangan terlalu jauh dengan mentornya. Tapi kalau memang ya, kalau mentornya menurut kalian sudah paham ya silakan saja. Ini untuk mengantisipasi saja. Jangan sampai nanti kita terlalu lama menunggu juga mentor kotak-atik, ya. Oke, ya itu ya. Itu tentang teknis seminar kita hari Jumat nanti, ya. Jadi mentor, coach sebagai moderator juga nanti akan mengatur jalannya seminar. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini penguji. Nah, ini nanti tugas-tugas penguji, dan ini bisa jadi ini contoh-contoh pertanyaan penguji mungkin kita belum tahu juga ya. Karena pengujinya kan ya kita tidak tahu. Entah mungkin hari itu dia moodnya mau nanyakan ini, mau nanyakan itu ya, seperti itu. Jadi bisa saja mungkin ada pertanyaannya bagaimana proses mendapatkan isu, atau ada juga apakah isu yang kamu angkat itu aktual dan sebagainya. Ya. Atau bisa juga nanti ada pertanyaan gagasan kreatifnya bagaimana, atau bisa juga kegiatan-kegiatan itu secara relevan belum satu sama lain, bagaimana Anda mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak itu di dalam kegiatan, atau kualitas hasil kegiatan diukur dari mana, atau yang G itu hasil kegiatan itu memiliki kontribusi terhadap apa, dan nilai-nilai apa dari organisasi. Nah, kira-kira itu yang ditanyakan nanti. Tapi bisa pertanyaannya bisa mengembang. Ya, oke. Nah, setelah kalian seminar,
kalian akan masuk ke masa habituasi. Kalian akan masuk ke masa habituasi 30 kalender, di mana kalian menerapkan, mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang sudah kalian rumuskan dalam rancangan. Nah, catatan dari coach, pada saat kalian masa habituasi 30 hari itu tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan kalian akan ya, tidak menutup kemungkinan kalian akan melakukan pendalaman atau rumusan isu, bisa saja isunya bergeser. Isunya bergeser, ya bisa misalnya ruang lingkupnya bisa saja bergeser. Misalnya kayak si Rio misalnya, bisa saja setelah di hasil seminar mentornya menyarankan jangan di desa ini, kita gunakan desa ini, ya bisa saja seperti itu. Ya, oke. Atau mungkin yang Rio ditambah lagi mungkin, oh kalau mungkin kata mentornya, ya kayaknya desa ini juga perlu dilakukan penertiban. Nah, misalkan penertiban tentang hewan berkaki 4 itu ya, silakan saja. Ya, kemudian kalau terjadi perubahan-perubahan seperti itu, kalau terjadi misalnya perubahan, ada penambahan penggeseran isu, penambahan atau pengurangan isu, atau ada terjadinya penambahan kegiatan atau pengurangan kegiatan yang dari rancangan, jangan lupa kalian selalu konsultasikan dengan mentor dan coach. Ya, jangan lupa selalu konsultasikan dengan mentor dan coach. Nah, untuk mentor itu kalian konsultasinya nanti itu dalam ranah substansi, artinya substansi dari rancangan. Mungkin berhubungan dengan kegiatannya, berhubungan dengan outputnya, berhubungan dengan isunya, itu kalian konsultasikan dengan mentor. Nah, dengan coach itu kalian lebih ke ranah metodologi. Misalnya, bagaimana cara merumuskan isu, bagaimana cara merumuskan kegiatan, bagaimana merumuskan tahapan, itu ke coach. Ya? Nah, maksudnya coach nanti akan membimbing dari segi penulisannya. Oh, mungkin kalimatnya ditambah ini atau ditambah kata ini seperti itu. Tapi substansi dari kegiatan tetap ke mentor. Nah, kalau kalian ada perubahan-perubahan itu, jangan lupa konsultasikan dengan mentor dan coach. Karena apa? Karena nanti setiap minggu, ini langsung masuk ke yang atasnya itu ya, setiap minggu itu kalian ada laporan mingguan, di mana laporan mingguan itu ada para mentor dan ada evidence atau bimbingan kalian konsultasi dengan coach. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan bukti pengendalian yang di paling bawah itu. Yang paling bawah itu. Ya. Jadi untuk memastikan proses aktualisasi berjalan dengan lancar, maka coach dan mentor akan mengendalikan nanti peserta dengan menggunakan bukti pengendalian aktualisasi. Ya, nanti formatnya nanti coach kasih. Itu. Baik. Nah, ini adalah draft kasar atau rencana kasarnya, kira-kira apa yang kalian kerjakan selama 30 hari. Jadi dari hari pertama sampai dengan hari ke-28, nah tugas kalian yang pertama adalah melaksanakan kegiatan aktualisasi yang di tempat kerja. Kegiatan yang sudah kalian masukkan di dalam rancangan. Ya, berdasarkan jadwal juga yang sudah kalian masukkan dalam rancangan. Ya. Kemudian melakukan coaching jarak jauh. Coaching jarak jauh. Coachingnya bisa memanfaatkan teknologi informasi, bisa menggunakan LMS, bisa live chat di LMS, atau bisa juga di email, bisa juga di WA, atau bisa juga di telepon, atau bisa juga di Google Meet, ya. Oke, dengan menggunakan atau bisa juga di media-media sosial juga bisa, mungkin bisa lewat DM, bisa lewat inbox gitu, atau bisa lewat IG, Telegram, ya. Oke, kemudian melaksanakan pembelajaran asinkronus. Jadi kalian 30 hari itu sebenarnya pada prinsipnya masih dalam proses belajar asinkronus, ya. Oke, belajar asinkronus namanya itu, ya. Belajar tidak melalui tatap muka secara virtual. Kalau sinkronis belajar melalui tatap muka secara virtual dia. Ya. Oke. Kemudian yang keempatnya, jangan lupa setiap minggu kalian mengunggah catatan atau laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi, diunggah di LMS. Ya, diunggah di LMS. Nanti kalau kalian buka di LMS ada itu rumahnya untuk kalian mengunggah laporan mingguan.
Di mana di laporan mingguan itu ada catatan pengendalian dari mentor dan coach, kemudian ada dokumen dan juga ada foto atau video evidennya. Ya, jadi misalnya kalian mengatakan di kegiatan 1 ada menemui mentor, berkonsultasi dengan mentor, maka evidennya bisa surat persetujuan dari mentor dan ditambah dengan video pada saat kalian menghadap mentor. Jadi selama 30 hari ke depan nanti pada saat habituasi, ya kalian jangan lupa setiap kegiatan yang berhubungan dengan aktualisasi kalian selalu dibuatkan dokumentasinya, baik foto maupun video. Ya, kalau coach menyarankan bagus kalau dibuat video. Ya, tapi videonya misalnya kalian sosialisasi tidak usah video yang langsung dari awal sampai akhir sosialisasi, ambil saja mungkin video pada saat kalian memaparkan, gitu, ya. Tapi kalau untuk yang lainnya mungkin foto, gitu ya. Gitu seperti itu. Ya, jadi foto atau video itu nanti kalian lampirkan, ya. Oke, kalian lampirkan di laporan mingguan. Itu juga nanti untuk eviden kalian pada saat kalian membuat laporan akhir. Itu juga sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan kegiatan itu di laporan akhir nanti. Gitu, ya. Oke, jadi jangan lupa pastikan HP-nya ya, memorinya cukup gitu ya untuk bikin-bikin foto dan jangan malu untuk selfie nanti di kantor ya. Pokoknya bergerak dikit, tag, bergerak dikit, tag, gitu ya. Iya, pokoknya foto. Nah, saran coach, jangan lupa kalian untuk dokumentasi foto atau video itu bikin backup-nya ya. Jadi jangan sampai begitu misalnya tersimpan di video HP pada saat kita perlu HP-nya terjadi gangguan error. Jadi kalau kalian takut nanti hilang, nanti datanya hilang, ya. Nanti di mana nanti kalian mau cari data? Apa perlu kalian bisa melakukan sosialisasi lagi? Nah, gitu ya. Maka jangan lupa bikin backup datanya. Banyak caranya untuk bikin backup data, bisa melalui cloud atau bisa juga melalui Google Drive gitu ya, atau melalui email. Pokoknya simpan. Artinya kalian punya backup-nya. Jadi jangan hanya terpaku di HP saja gitu. Nah, untuk mengantisipasi kalau terjadi gangguan ya. Oke. Nah, selain itu, di hari 1 sampai dengan ke-28, kalian juga membuat draft laporan aktualisasi. Kalian membuat draft laporan aktualisasi. Ya, jadi bisa saja kalian mengkonsultasikan dengan mentor dan coach itu pada saat dari hari 1 sampai 28 itu. Ya, kalau untuk bagusnya kalian jangan sekaligus, tapi mungkin bisa dicicil. Ya, biasanya ibu-ibu nih senangnya nih nyicil nih. Nyicil ambal, nyicil panci, nyicil baju. Iya, sekarang nyicil laporan. Oh, mungkin untuk minggu ini saya mau melaporkan bab 1 dengan coach. Bab 1 dulu, gitu kan. Oh, bab 2 gitu. Oh, bab 3, oh bab 3 sebagian gitu. Oh, di minggu-minggu terakhir baru bab 4. Kan kalau sudah di ACC semua kan tinggal ini kan, tinggal menggabungkan gitu. Jangan sampai nanti begitu kalian mau masuk 30 hari itu baru ya nodong mentor atau coach menunjukkan laporan setebal betul kayak gini. Oh, nyikso kalian namanya ya. Iya, tapi dicicil, ya gitu laporannya. Oke, baik. Nah, itu yang kalian lakukan selama sehari pertama sampai hari ke-28. Sisanya hari ke-29 30 maka tugas kalian adalah membuat rencana tindak lanjut, kemudian membuat draft paparan. Jadi anggap saja bahwa hari ke-28 atau 29 itu laporannya sudah di ACC, sudah diterima sama mentor dan coach untuk dimajukan, dievaluasi, aktualisasi. Maka tugas kalian adalah membuat draft bahan paparan, ya, atau membuat ya PowerPoint-nya. Nah, isi PowerPoint itu kurang lebih sama dengan isi PowerPoint di rancangan, tetapi dilengkapi dengan evidence. Kalau di rancangan cuma kalian menuliskan kegiatan 1 ini, kegiatan 2 ini, gitu ya. Nah, tapi di slide itu ditambah juga bisa juga didukung dengan evidence. Misalnya kalian melakukan membuat media edukasi, maka ada evidence-nya. Kalian masukkan fotonya atau potongan videonya di rancangan itu kan. Pada saat kalian misalnya membuat media edukasinya. Ya. Oke, nanti
setelah itu diharapkan nanti kalian setelah masuk ke kampus dari off campus 30 hari untuk klasikal, kalian sudah siap, laporan sudah siap, kemudian PowerPoint sudah siap, karena kalian nanti akan belajar lagi, yang seminggu itu belajar lagi, ya. Jadi bukan hanya seminggu itu bukan hanya ngurusi laporan, tapi kalian akan belajar lagi pendalaman tentang substansi mata pelatihan dalam setiap agendanya, gitu, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh format laporan mingguan. Mungkin kalian bisa difoto atau di screenshot di laptopnya ya. Kira-kira seperti ini nanti laporan mingguan kalian. Laporan mingguannya seperti ini kira-kira. Ya, itu nama peserta biasa, ini kegiatan akan laporkan ini. Nah, ini yang disebut yang bilang bukti pengendalian tadi yang ini. Jadi lampiran 2 itu bukti pengendalian dari mentor. Nah, itu nanti kalian bikin print, nanti minta paraf sama mentornya. Bisa tulis tangan bisa atau diketik juga bisa untuk catatan mentor. Ya. Oke, kemudian untuk ya coaching nanti kita coaching. Bisa saja nanti kita buka Zoom, kemudian kita coach ya. Nah, nanti kalian masukkan saran-saran atau catatan dari coach itu. Dan ini dibuat per kegiatan ya. Diingat ini dibuat per kegiatan. Jadi kalau misalnya kalian ada 6 kegiatan, maka ada 6 kartu lembar pengendalian ini. Karena pengendalian dari mentor dan coach itu per kegiatan ya, per kegiatan. Nah, untuk yang sebelahnya ini, bukti-bukti ini, nah ini kalian masukkan. Ya, kalau dokumentasi pelaksanaan mungkin kalian membuat surat dukungan. Nah, surat dukungannya kamu foto, kamu masukkan di sini fotonya, dokumentasinya, ya gitu. Oke, outputnya juga sedikit masukkan juga fotonya juga. Karena kalau dokumen kan mungkin tidak bisa untuk diupload kan, jadi difoto saja dulu, ya difoto. Termasuk juga di bukti pengendalian. Kalau misalnya di pengendalian dengan mentor, ada foto kalian pada saat menghadap mentor. Nah, kalau dengan coach, itu ada screenshot, coachingnya gimana. Kalau misalnya melalui Zoom, kalian screenshot Zoom itu. Ya, atau kalau melalui WA, kalian screenshot chatnya, chat di WA itu. Kalau melalui media yang lain, DM, atau melalui inbox, atau melalui messenger, maka kalian screenshot ya chat yang ada di situ. Dilampirkan di sini. Ya. Kalau kalian melalui telepon, riwayat teleponnya di screenshot. Ya, itu sebagai bukti. Nanti pada saat ujian akhir kan penguji lihat, kamu mengatakan ada bimbingan dengan coach, buktinya mana? Gitu. Ya, tapi kalau kamu melihat menunjukkan chatnya, penguji yakin memang ada bimbingan, ini ada chatnya. Oh, ini ada zoom-nya, gitu, ada screenshot zoom-nya, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini format laporan mingguan. Baik. Nah, nanti laporan kalian apa sih isinya? Nah, isi dari laporan kalian, laporan akhir kalian adalah deskripsi core issue, ya. Sama saja seperti rancangan, nanti ada core isunya, ada strateginya, ada proses menerapkannya, menerapkan gagasan kreatif itu. Dan untuk yang apa namanya itu laporan ini, maka kalian harus bisa menunjukkan bukti-bukti pembelajaran, baik berupa dokumen, apa foto atau rekaman atau video atau notulensi dan sebagainya. Oke, nah untuk kalian karena kalian golongan 2, maka yang poin terakhir itu tidak usah dimasukkan, yaitu mendeskripsikan analisis dampak. Tidak usah dimasukkan ya, itu khusus untuk golongan 3. Kalau golongan 3 dia sudah masuk ke analisis dampak. Kalau kalian tidak usah, ya itu di laporan akhir nanti, ya. Oke. Nah, ini contoh metriknya. Metriknya itu berbeda di laporan akhir nanti. Metriknya berbeda. Kalau di rancangan kan ada cuma rencana, makanya ada rencana dan realisasi. Jadi bisa saja di rancangan kalian misalnya untuk kegiatan 1 kalian merencanakan ada 7 misalnya ada 7 rencana, ada 7 rencana apa ya nilai-nilai dasar, tetapi PRSS-nya bisa saja 10 bertambah. Ya, itu tadi. Jadi bisa mengalami perubahan pada saat 30 hari mungkin pada saat kalian melakukan kegiatan muncul ide, oh kayaknya ini ada nilai ini deh yang saya terapkan, bukan hanya nilai yang tertulis di rancangan. Oke, silakan saja ditambah. Gitu. Ya.
Baik. Nah, nanti ini sama seperti yang tadi, ini berhubungan dengan perancangan. Gitu. Makanya laporan. Makanya Pak bilang tadi uraian perkekitannya sama, tapi cukup kalian tambahkan saja evidennya. Ya, oke. Baik, Pak rasa cukup paparan singkat tentang seminar kita. Nanti di seminar akhir itu sama saja dengan pada saat seminar rancangan. Ya, sebelum Pak lanjutkan, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Izin Pak, Ya, silakan Pak Tur. terkait dengan slide yang ada di PowerPoint Pak. Tadi kan Bapak men-share itu kurang lebih 12 slide Pak ya. Itu boleh lebih nggak Pak? Ya bisa saja, bisa. Boleh Pak ya? Boleh ya. Ya, dengan pertimbangkan juga nanti waktu paparan. Jangan sampai paparannya terlalu lama, jangan sampai lebih dari 15 menit. Ya. Oke, bisa saja. Itu hanya kisi-kisinya dari quote saja. Bisa saja kalian bisa menambahi, bisa juga mengurangi. Kan kalian nanti yang membikinnya kan, yang membacakan kalian. Ya, itu poin-poin yang dimasukkan. Menurut kalian mungkin saya perlu memasukkan data ini, silakan. Oh, yang ini kayaknya biarlah nanti untuk misalnya latar belakang, untuk tujuan, biarlah nanti saya jelaskan secara lisan saja, boleh. Ya, oke. Silakan ada lagi. Apa manyan-manyan kalau ini? Izin coach, izin bertanya. Silakan Al. Waktu pelaksanaan seminar nanti, apakah mentor harus sudah join Zoom dari jam 8 bersama dengan kami atau menunggu waktu giliran kami yang mulai paparan itu coach? Oke, bagus sekali Pak. Ya, jadi mentor itu nanti masuknya ya pada saat gilirannya saja. Jadi misalnya giliran pertama Al jam 8. Nah, mentornya silakan masuk jam 8. Tapi begitu udah selesai, mentornya boleh meninggalkan. Oke. Nah, untuk misalnya setelah giliran kesudah Al, misalnya si ini Rego misalnya. Nah, mentor Rego boleh enggak usah masuk dari jam 8. Nunggu misalnya setelah Al selesai, nanti dari penyelenggara atau dari coach nanti mengingatkan, habis ini Rego silakan dikondisikan mentornya. Baru Rego nanti mengundang mentornya untuk masuk ke Zoom. Jadi mentornya ini tidak mengganggu kegiatan mentornya kan. Kalau mentornya mau ikut dari pagi sampai sore ya sampai selesai acara kan mungkin kayaknya terlalu lama. Ya, nanti ada kegiatan-kegiatan yang terganggu ya. Oke, gitu. Jadi mentornya itu standby-nya itu pada saat giliran peserta maju saja. Nah, ya. Nah, tapi ingat besok itu kan hari Jumat kita ya. Hari Jumat. Nah, mudah-mudahan pengujinya tidak terlalu banyak ditanya sehingga nanti kita sebelum selanjutnya sudah selesai gitu ya. Nah, karena kalau berdasarkan jadwal kan di jadwal itu kan sampai sore kan. Nanti ada misalnya ada nomor 1 sampai 5 mungkin pagi, 6 sampai 9 sore. Nah, bisa saja nanti naik yang 6 sampai 9 itu bisa saja maju pagi. Ya, atau seperti yang saya katakan tadi, di antara orang 9 ini misalnya jam 8 itu mentornya yang siap mentor Rio, ya sudah Rio yang maju duluan, gitu ya. Ya, nanti akan ada yang mengatur sirkulasinya, bisa dari panitia penyelenggara, bisa juga nanti coach juga akan membantu mengingatkan. Oleh karena itu nanti pada saat seminar jangan lupa WA-nya di standby-kan, ya di grup kita itu nanti coach akan memberikan aba-aba, ya. Oke, misalnya setelah Rego coach tanya siapa yang siap lagi mentornya, si Dika, mentor saya coach siap coach. Oke, kalau gitu nanti Dika coach mengingatkan Dika nanti sebentar lagi ajak mentornya masuk ke Zoom ya. Oke, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai beritahu saja dengan mentornya kalau sudah selesai giliran peserta itu maju ya mentornya sudah boleh meninggalkan Zoom ya. Dan meninggalkan Zoom. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin coach, izin bertanya lagi nih coach. Oke, Pak Al. Untuk laporan untuk rancangan aktualisasi ini kan ada lembar persetujuan itu kan coach. Itu berarti nanti dikumpulkan atau bagaimana itu coach? Oh, gini aja nanti untuk yang coach, nanti coach akan berikan contoh tanda tangan, kalian masukkan saja di situ.
Nanti untuk yang mentor kan kalian print kan, kita minta tanda tangan mentor, atau nanti kalian masukkan juga tanda tangan coach itu di situ, kalian print, atau misalnya nanti setelah itu kalian pindahkan ke PDF, nanti selipkan di rancangan aktualisasi kalian yang tanda tangan itu, yang tanda tangan persetujuan itu, selipkan, jadikan satu PDF dengan rancangan aktualisasinya. Ya, jadikan satu PDF dengan RA-nya. Baru nanti kalian upload. Nanti jangan diupload dulu ya. Uploadnya itu bagusnya itu hari Kamis sore atau malam Jumat. Karena kalau sudah sekali upload tidak bisa dikembalikan itu. Ya. Jadi dibaca-baca betul. Tidak ada lagi kira-kira yang menurut kalian tidak ada lagi yang perlu perbaiki, baru diupload. Jangan buru-buru upload gitu. Nah, karena nanti itu kalau sudah diupload tidak bisa diulang lagi. Beda dengan tugas kita. Kalau tugas kita bisa di reset tuh sama si coach kan, bisa reset. Ini nanti karena dia rancangan kalian nanti akan terkonek ke penguji. Penguji juga punya akun penguji di LMS itu. Oke, ya. Jadi nanti terkonek dengan akunnya coach, terkonek dengan akunnya penguji. Nah, jadi pada saat kita besok RA-nya itu pengujinya melihat dari akun LMS-nya gitu. Makanya usahakan yang sudah benar-benar fix ya, jangan sampai nanti begitu sudah diupload, baru ada kesalahan, ya ada yang perlu diperbaiki, ya itu. Apalagi penguji kita Pak Afif, pengalaman coach pernah dengan Pak Afif secara virtual seperti ini, dia langsung lihat ke LMS, ya. Jadi dia baca betul Pak Afif itu dibacanya di LMS itu, dibukanya di yang kalian upload itu, ya nanti dia baca, nah dia mengajukan pertanyaan dari situ, ya. Karena penguji ada kisi-kisi yang mau ditanyakan. Penguji itu ada kisi-kisi poin-poin yang ditanyakan. Saya menanyakan tentang misalnya nanti akan dinilai kemanfaatan ini. Misalnya kan itu kan kegiatan itu gimana. Nanti penguji ada punya instrumen penilaiannya. Oke. Nah, coach dan mentor nanti akan memberikan penilaian secara deskriptif saja. Nah, gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Jadi coach yang untuk tanda tangan persetujuannya itu coach kirim tanda tangan coach gitu ya coach ya? Apa beda-beda lembar persetujuannya? Enggak, nanti coach kirim tanda tangan coach. Nanti nanti kalian kami masukkan di tempelkan lembar saja ya, persetujuan. tempelkan Oh, di ya. situ di filenya. Bisa kan menempelkan gambar kan bisa kan? Bisa Pak. Pilih yang apa namanya itu background apa namanya itu transparan background apa itu ya? Nanti yang muncul tanda tangan itu kan. Nah, tempelkan di situ, bisa kalian print nanti baru minta tanda tangan mentor. Ya. Oke, atau kalian bisa menggabungkan, tidak apa-apa, print dulu tanda tangan mentor, nanti bisa gimana caranya kalian gabungkan dengan tanda tangan coach. Ya. Oke. Jangan ini ya, jangan tidak ada tanda tangan ya, nanti takutnya pengujinya meragukan kalau seandainya tidak ada tanda tangan. Nanti kata pengujinya ini benar-benar setuju nih apa mentor sama coachnya ini. Kan ada tanda tangannya. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Berarti untuk tugas hari ini diupload dulu ya, Coach? Itu diupload, bukan yang diupload nanti kan kalian ada upload yang aktualisasi lengkap kan? Ini kan upload di tugas, enggak apa-apa kalau diupload di tugas. Kan ada yang kalian upload di tugas, ada yang diaktualisasi kan? Yang kata coach yang tidak bisa dirubah itu yang diupload aktualisasi. Kalau itu masih untuk yang hari ini kan masih ada hubungannya dengan tugas, bukan dalam hubungannya dengan di rumah LMS yang aktualisasinya itu bukan. Ya. Oke. Oke, masih ada. Baik, kalau tidak ada lagi, kita masuk ke agenda kita selanjutnya, paparan progres. Progres sampai di mana? Oke, ya. Silakan yang mau memaparkan, silakan di share screen. Siapa? Izin coach. Oke, si Patur dulu, Patur. Nggak apa-apa, dia udah ngomong dulu. Habis Patur siapa Patur tadi? Rani ya? Iya. Oke ya, Patur ya, habis Patur Rani. Silakan Patur. Yang ditampilkan PDF-nya atau PPT-nya coach? PDF. PDF. Udah siap kok, udah bikin PPT. Ya, yang bikin PPT-an. Proses masih coach. Nah, itulah Belum Patur udah selesai. siap ya, Yen.
Memang kalau anak Soalnya kan buah mau dibuat nanti ada yang iya. kata coach tadi Oh, kan iya. saran dari coach baru kita buat nanti coach. Pinter kok ngeles ya. Ngomongnya kalau belum sudah ya. Iya. Oke. Ya, izin coach, ini sudah terlihat coach? Sudah. Coba di scroll ke Ya. atas. Optimalisasi. Stop. Pelan-pelan. Optimalisasi pendataan Linmas Desa melalui sistem optimalisasi kinerja Satlinmas. Oke Mas, di Kecamatan Batu Raja Timur. Optimalisasi pendataan Mas Satlinmas tadi satuan Perlindungan masyarakat coach. Oke. Terus ke bawahnya. Ini lembar persetujuan tadi coach ya. Ya, persetujuan. Itu kalau yang nama coach huruf besar, nama Pak Yudi juga huruf besar. Oh, baik coach. Tadi huruf kecil. Iyo. Ya, tuh, ya, podcast. Terus itu acara. Oke. Nah, yang lain bisa juga mungkin ditambah CPNS golongan 2, enggak apa-apa ya untuk membedakan. Nah, di situ ya. Golongan 2 ya. Boleh juga kalau mau ditambah. Nanti diatur aja nanti atur. Oke. Sudah benar yang Pak Afif itu menitnya. Sudah coach, sesuai yang coach. Ya, coba lihat di atas. Kalau huruf besar semua ya. Nah, kalau huruf kecil semua yang coach huruf kecil namanya gitu ya. Siap coach. Namanya ya. Oke. Terus kata pengantar ya. Iya. Oke, coba sebentar. Yang kedua itu ini aja yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pelatihan dasar gitu ya. Ya, untuk mengikuti pelatihan dasar gitu ya. Kalau yang kedua Ibu Yulita Anggreni yang telah memfasilitasi pelaksanaan latsar gitu, yang nomor 3 itu. Yang telah memfasilitasi kami dalam mengikuti Tidak usah pakai Kak, yang tidak usah kayak kami yang telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dasar CPNS ya. Memberikan izin. Oke. Mentornya mana tidak disebut? Ini coach, kepala seksi. Oh, mentor dulu. Mentor baru coach ya, mentor nomor 5, coach nomor 6 ya. Oke. Urutannya. Ya. Jangan laporan, rancangan, karena kan masih rancangan kan. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini. Oke, terus banyak. Ya, oke, dah. Lanjut. Iya. Oke, terus. Ya. Sebentar ya, coach ambil charger dulu, charger laptop ya. Ya coach. Ya, lanjut ter. Ya coach. Terus. Ini tujuannya coach, benar ditulis gini coach. Ada tujuan umum, ada tujuan khususnya. Tujuan umumnya satu saja ya, satu saja. Dibuat satu aja gitu coach. Ya, tujuan umumnya satu. Ya. Tujuan khususnya baru bisa sesuaikan dengan kegiatannya. Ya. Ruang lingkupnya ya.
Itu berakhlaknya itu huruf besar itu. Yang yang ini coach ya, yang akhlaknya ini ya. KHL-nya huruf besar ya. Oke. Ya. Oke. Profil instansi coach. Sama dengan Rio ya, jangan Sama, Coach. beda. Iya. Rio. Kage yang kau alamat Jalan Ahmad Yani, yang Rio Jalan ini misalnya R Suprapto atau Jalan S Parman kan beda. Iya. Atau fotonya Iya. juga nanti ya fotonya sama di depan. Jangan sampai nanti yang Rio nanti foto gedungnya baca itu nanti. Beda coach ya. Iya. Iya. Oke. Itu didekatkan saja, ada apa-apa itu. Atur gambar 1.1 disejajarkan saja dengan nama gambar gedung kantor itu. Yang mana coach? Yang ini? Yang bawahnya gedung kantor disejajarkan dengan gambar itu. Kan gambar 2.1 langsung gedung kantor. Yang kau kan garis bawah itu kan. Iya. Disejajarkan. Jangan di enter tuh. Ya, jangan di enter. Backspace ya. Di backspace. Ini coach. Lagi. Nah, itu maksudnya. Oh, gini. Oh, ya, coach. Pintar ya. Iya, malu jadi malu ya. Oke, terus kok ya. Kok Nani Yuningsi sama dengan WI Oku Satinem Yuningsi. Oke, lanjut. Ini di Ya, tadi betul. juga coach ya. Ya, sama. Oke. Coba yuk lanjut langsung ke isunya, isu. Deskripsi isunya coach. Ada 3 yang Fatur ambil. Jangan belum coba. Kok belum terinterisasinya? Jawab saja. Proses pendataan dan pengarsipan Sanlitmas masih secara manual. Gitu. Ya, masih secara manual. Artinya belum digital kan? Iya, coach. Di dropnya bawahnya ya. Oke. Itu yang kedua apa itu? Belum dilapor. Dilakukannya pelaporan kegiatan seksi bina potensi masyarakat secara digital. Samakan saja seperti itu. Ya. Pelaporan kegiatan seksi bina potensi masyarakat masih dilakukan secara manual. Oke, ketiga sama juga coach ya, pelaksanaan sosialisasi. Sama aja, apa boleh ya, boleh belum optimalnya. Oh boleh. Tapi 2 kali itu. Yang mana coach? Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi keamanan lingkungan yang dilaksanakan. Ya, sekali saja yang dilaksanakan dihapus saja. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi keamanan lingkungan. Itu. Penetapan kode itu. Ya, terus analisisnya ya. Iya, coach. Terpilih itu proses pendataan penghasilan secara manual. Ini proses secara manual. Oke, terus? Iya, underscore isu ya, penyebabnya ya. Nanti disandingkan enggak? Coba di bawahnya gagasannya. Yang mana, coach? Ke bawah, scroll ke bawah. Itu sudah penyebabnya. Dibuat tabel ya. Nah, sebelum tabel ini yang kata kemarin ada enggak? Coba, bawa lagi. Oh, bawa lagi. Lagi. Nah, yang ini sebelum tabel McNamara ini ada enggak tabel ini? Tambah 1 tabel lagi kemarin. Tabel yang penyebab isu sama gagasan kreatif itu, Nade. Iya, betul tuh. Itu kan dikatakan ya itu. Nomor, penyebab isu, apalagi yang gagasan kreatif ya. Gagasan kreatifnya coach ya. Ya, baru nanti gagasan itu terpilih masuklah ke tabel ini. Jadi pembaca tahu, oh asalnya dari mana gagasan ini, munculnya dari mana. Kalau kalian buat tabel yang tadi,
Nah, artinya orang tahu, oh gagasan ini asalnya dari penyebab ini. Oh. Oke, lanjut. Ya, Coach. Langsung ke tahapan ini Coach ya. Mm-mm. Persiapan. Itu berapa tahapan itu persiapan? Mana A-nya, mana AB? Coba ke bawah lagi. Benar, Coach. Coba dibuat 100%, coba 100%. Jangan 1, 2, 4 zoom ya, di anunya. 100 saja, 100. Biar oke. Nah, coba. Oh, itu dibuat nomor juga itu, apa perubahan nomor itu? Yang ini A, Coach. ya A misalnya. Iya. Kayak gitu ya. Tuh. Ya, misalnya A, nanti yang bawahnya B gitu. Seterusnya ya. Ya Coach. Ini B. yang persiapan itu ada 3 tahapan. Heeh. Yang pertama mempersiapkan bahan konsultasi terkait rancangan aktualisasi. Yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor terkait RA. Yang ketiga itu meminta persetujuan Coach. Oke. Kalau di ini bagus dah ya. Kalau menurut yang lain bagus dah. Kalau tabelnya itu di masing-masing halaman itu ada judulnya. Coba bukan nomor yang lain. Misal gini, coba. Kalau dicoba. Yeyen Coach pakai tabel yang Coach share itu Coach. Oh. Tabel Jadi yang mana? di setiap halamannya ada judulnya memang Coach. Nah, kayak itu. Jadi misalnya nomor kegiatan, nah itu di apa coba di blok itu. Nomor kegiatan, coba tur. Yang gimana Coach? Nomor kegiatan tahapan coba di blok itu. Di blok samping. Baris itu di blok. Nah, coba dilihat layout, coba layout. Nah, itu coba repeated ada itu, repeated. Paling ujung sudah AZ, sebelah AZ. Nah, itu coba. Ya, coba. Nah, coba lihat ke bawahnya. Nah, mungkin kan ada ininya kan itu. Tapi Iya, kok Coach. ada yang tersamping itu ya. Kok ada garis ini ya? Oh, mungkin kamu merge sel ya. Iya, Coach. Oh, iya. Nanti tinggal diperbaiki aja, Coach. Diperbaiki, jangan merge sel ya kalau. Iya, Coach. Oke, lanjut. Ke bawah. Jadi ada beberapa kegiatan? Ada 5 kegiatan, Coach. Oke, kegiatan kedua apa? Kegiatan kedua Satu persiapan. ya, Dua? kegiatan kedua itu Apa itu? menyiapkan sarana prasarana terkait kelengkapan pendataan, Coach. Apa sih yang disiapkan? Pertama itu ada sistem, Coach, yang dibuat dulu. Sistemnya gimana bentuk sistemnya? Bentuk sistemnya agak pakai Google Form. Dari Google Form agak dimasukkan ke Google Drive. Nah, link dari Google Drive itu ditaruh di niatnya kemarin di website, tapi karena websitenya lagi bermasalah, jadi ditaruh di laman Instagram paling. Instagram Pol PP tapi ya, jangan Instagram pribadi ya. Iya, Coach, Instagram Pol PP. Ya. Nah, ini menyiapkan kelengkapan sarana, maksudnya ini kamu masukkan itu ya. Masukkan bikin akun dulu ya. Iya, bikin akun dulu, Coach. Oh, masukkan aja di tahapan bikin akun. Tahapan 1 bikin akun, membuat akun Google Drive misalnya kan. Kemudian ya oke. Kalau yang ini sistemnya di tahapan kedua, Coach, membuat sistem yang akan digunakan. Oh, boleh. Tentu saja membuat sistem itu masuk ke situ kan. Iya, Nah, Coach. lebih tepat lagi, lebih jelas lagi, langsung saja sistemnya ya bentuk apa, atau akun Google Drive atau apa gitu ya. Oh, gitu, Coach. Ya, lebih dijelaskan lagi, lebih spesifik lagi. Iya, Coach. Terus ke bawahnya apa lagi tuh? Pelaksanaan uji coba terkait dengan sistem yang digunakan bersama dengan pihak internal Satpol PP. Terus yang ya perlu nggak mengumpulkan data dulu sebelum uji coba itu? Gimana, Coach? Sebelum uji coba perlu nggak mengumpulkan data yang mau diinput tuh? Data yang diinput itu masih data yang lama, Coach. Iya, mau dikumpulkan nggak itu? Sudah ada, Coach, di ininya. Di mananya? Di kantor. Iya, maksudnya itu kan datanya masih berserakan atau sudah tertata rapi bahwa ini data-data gimana? Dalam satu map gitu, Coach. Ada gitu.
Datanya itu ada kelompok-kelompoknya enggak? Ada, Coach. Nah, sudah dikelompok-kelompokkan belum? Belum itu. Nah, masukkan Oh, gitu, kegiatan Coach, ya. kegiatan. Ya, Jadi Coach. sebelum uji coba, pengumpulan data itu, ya, mengumpulkan data untuk ini, untuk apa? Untuk diinput di sistem yang dibangun, ya kan? Ya, Coach. Nah, ya, oke. Itu kegiatan baru saja itu ya. Ya, Coach. Sebelum diuji coba, Coach, ya. Ya. Nah, sehingga nanti tahapannya bisa mungkin mengumpulkan data, mengelompokkan data, gitu kan? Ya, Coach. Memverifikasi data, gitu kan? Ya kan? 3 Ya, saja Coach. cukup. Jadi datanya itu dikumpulkan dulu, kemudian nanti dikelompok-kelompokkan ini data apa, gitu kan? Kemudian Ya, baru Coach. diverifikasi, udah benar belum mengelompokkan ini. Nah, setelah dapat data baru uji coba. Gimana mau uji coba kalau datanya belum terkumpul kan? Ya, Coach. Nah, oke, lanjut. Di tahapan selanjutnya, Mm-mm. tahapan ketiga itu koordinasi dan sosialisasi, Coach, dengan pihak pemerintah desa kelurahan. Oke. Tahapannya menyiapkan bahan, perlengkapan koordinasi dengan pihak pemerintah desa kelurahan. Yang kedua itu menentukan jadwal kegiatan koordinasi. Mm-mm. Yang ketiga itu pelaksanaan koordinasi dengan pihak desa kelurahan. Mm-mm. Ini enggak hasil koordinasi perlu dibuat laporan enggak? Kenapa, Coach? Hasil koordinasi perlu dibuat laporan enggak? Atau catatan atau apa gitu? Mungkin perlu, Coach. Ditaruh aja di bawahnya, Coach. Ya, di tahapan kalau memang perlu. Ya. Nah. Ya, misalnya membuat laporan hasil koordinasi kepada mentor, gitu. Melaporkan hasilnya itu kepada mentor kan? Iya, Coach. Nggak usah laporan yang ini, nggak usah laporan yang resmi, maksudnya yang aku bikin catatan, nanti ada fotonya kamu menemui mentor gitu, ya, membahas Coach. hasil itu, ya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut di tahapan keempat, melaksanakan kegiatan pendataan Satlinmas dengan menggunakan sistem digital. Tahapan pertamanya itu menentukan jadwal periodik pelaksanaan kegiatan pendataan Satlinmas desa kelurahan. Yang kedua itu menyampaikan surat jadwal pendataan Satlinmas ke desa kelurahan. Yang ketiga itu disampaikannya data Satlinmas desa kelurahan oleh pihak pemerintah desa kelurahan, Coach. Kok disampaikan? Sudah disampaikan. Yang mana, Coach? Kan sudah disampaikan. Datanya kan sudah disampaikan ke pemerintah desa. Ya kan? Kok masih ada data disampaikan oleh pemerintah desa? Siapa itu? Yang di tahap yang ini, Coach. Di tahap yang ini tuh mereka dari pihak desa yang mengirim datanya, Coach, menggunakan sistem. Kok gitu sih? Kan jangan menyampaikan, menerima kalau gitu. Atau memeriksa data yang mereka kirim. Gimana? Diterimanya aja gitu. Ya, atau menerima data yang dikirim oleh Satlinmas desa gitu. Ya enggak? Ya, Coach. Menerima data. Menerima atau memeriksa bisa juga ya, memeriksa atau memeriksa atau mengecek, memeriksa bisa juga. Data Satlinmas desa yang dikirim oleh, Coach, ya? Ya, yang dikirim oleh ini tadi oleh Satlinmas desa kan? Iya, Coach. Di selanjutnya tahap kegiatan kelima, Coach. Kegiatan kelima itu evaluasi kegiatan. Nah, ini dianalisisnya di tahap kelima, Coach. Oke, boleh. Nah, analisis data, yang kedua itu menyusun hasil kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga itu menyampaikan hasil kegiatan kepada mentor. Oke. Nah, sebelum menyampaikan kegiatan itu, setelah menyusun hasil kegiatan, mungkin bisa saja dimasukkan tahapan baru, yaitu meminta testimoni. Meminta testimoni petugas atau apa itu? Operator, Coach. Operator, meminta testimoni operator Satlinmas desa. Video ya? Ya, Coach. Nanti outputnya bentuk video ya. Di situ. Nah, itu di bawah itu output video testimoni. Ya. Nah, nanti 1 menit saja paling lama, suruh operatornya itu ngomong, bikin video, apa manfaat apa yang dia rasakan setelah
terlibat dalam kegiatan organisasi Fatur ini. Iya, Coach. Ya gitu ya. Iya, Coach. Artinya apa yang dia rasakan setelah adanya apa tadi sistem Pendataan pendataan Satlimas Satlimas itu secara digital itu apa yang dia rasakan, gitu. Manfaat apa yang dia rasakan menurut dia kan. Iya, Coach. Yang lain juga bisa seperti itu ya. Bikin video testimoni bisa juga kayak Rio mungkin bisa juga bikin video testimoni dari peternak, sampelnya saja mungkin kan 1 orang atau 2 orang gitu ya. Oke, yang Yayen mungkin bisa juga minta testimoni dari ibu hamilnya apa gitu ya. Bisa saja ya nanti setelah misalnya Yayen melakukan promosi kesehatan KIE ya. Di Posyandu bisa saja langsung minta videonya, langsung rekam ibu hamil itu ya. Suruh Ya, ngomong siap, dia Coach. ngomong apa yang dia rasakan, apa yang dia dapat dari kegiatan Yayen ini. Ya. Kalau kau udah punya ibu hamil bisa pinjam Rio, suruh pakai daster, tunjuk balon, nah perutnya dikasih balon. Coach, kalau untuk ibu hamil itu ditentuin nggak coachnya misalnya minimal berapa orang kayak gitu, Coach? Oh enggak. Oh, ya. Tapi yang penting ada kan ibu hamil kan. Ada Iya, Coach. kakek pas kegiatan Yayen ibu hamilnya udah ada. Kita buat hamil Ya dulu, kan kalau Coach. misalnya Buat hamil buat dulu, Coach, ya, minimal Coach. sampel Serahkan berapa? dengan Rio tuh. Oke, ya ada ya. Ya ada. Ada, Coach. Oke, kalau ada bagus, tapi ada tentukan ya. Kalau seandainya 5, ada 3, ada 10 gitu. Yang peserta hamil. Kalau sekitar 15 sampai 20 lah posyandu itu yang datang. Bagus itu, lebih bagus. Tapi nanti untuk video testimoninya, jangan galau-galau 15 atau 20 itu ya, ambil Iya. sampelnya saja. Ya. Ya, Coach. Oke. Pilihlah ibu-ibu hamil yang cantik apa. Suruh dandan lagi, Coach. Iya. Oke, lanjut Fatur. Lanjut, Coach ya. Ini di matriks rekapitulasi rencana habituasinya. Ya itu rencana jumlahnya ya. Iya, Coach. Terus di jadwal kegiatan, Coach. Oke, ya sudah. Fatur lebih bagus juga Fatur kalau seandainya di rencana kegiatan itu, ada jadwal itu, masukkan juga tahapannya tuh, lebih bagus tuh. Di sininya, Coach. Ya, jadi kegiatan, coba judulnya itu garis miring tahapan. Judul yang Ini. Ya, garis miring tahapan. Nah, nanti misalnya kegiatan 1, nggak usah pakai kegiatan 1, langsung saja persiapan gitu kan. Oh ya, Coach. Nah, nanti di bawahnya buat A, B, gitu ya. Baik, Coach. Kalau mau lebih hari-hari per hari lengkap juga bisa tuh. Langsung per tanggal lengkap. 30 tanggal dari tanggal 30 September itu sampai tanggal 4 itu juga lengkap. Nah, Siap, caranya Coach. buat landscape Iya, tuh. Lembar yang ini nih. Ya, jangan portrait tapi landscape. Jadi bisa manjang kan? Ya, Coach. Oke. Bagus tuh kalau buat seperti itu. Ya. Coach. Tapi kalau mau seperti ini juga bisa. Udah terbaca juga kan? Oke. Baik. Oke. Ada lagi yang bertanyakan, Tur? Cukup, Coach. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan selama perbaikan ini, mungkin bisa ditanya lewat WA dulu aja, Coach. Oke, terima Siap. kasih. Terima kasih, Coach. Silakan, Rani. 2 orang saja hari ini ya, kayaknya waktu kita sudah ini ya. Durasi. Nanti kita lanjutkan di Google Meet atau di mana. Iya. Ayo Rani. Dari depan sekali Ran. Paling atas Ran. Paling atas ya Teh. Optimalisasi penanganan sisa sampel daha. Ya namanya ya. Iya, Coach. Optimalisasi penanganan sisa sampel daha atau sputum hasil pemeriksaan laboratorium dengan pembuatan tempat sampah khusus di UPTD Puskesmas Tanjung Raya. Oke. Tempat sampah khusus maksudnya tempat sampah khusus gimana, Ran? Tempat sampah khusus untuk hasil sisa sampel daha atau sputum itu, Coach.
Rencananya gimana bentuknya rencana? Rencananya KG dibuat tempat sampah sederhana lah. Pokoknya kalau kata mentor kemarin, KG kalau misalnya kita ada dananya, kita semen yang kayak itu. Kalau misalnya KG waktu dan dananya tidak mencukupi, KG dibuat yang tempat yang brum-brum itu nah coach, tapi yang tempat minyak. KG langsung bilas. Itu takut takut nular maksudnya ya, maka di tempat sampah khusus itu ya. Iya, soalnya di sini memang belum ada dan memang untuk kebutuhan akreditasi puskesmas juga sih dok. Itu dikubur di tanah atau di mana? Dibakar. Oh, dibakar. Kalau dikubur di tanah juga bisa sih, cuman lahan kami itu di puskesmas itu tidak kurang besar. ya, terbatas lahan ya. Oke. Ya, nanti mungkin nanti kalau saya ditanyakan nanti Rani harus sudah siap juga ya. Apa yang membedakan antara tempat sampah khusus dengan tempat sampah pada umumnya gitu. Karena Rani judulnya kan tempat sampah khusus kan. Iya. Jadi disingkat TSK ya. Iya. Coba kau cari singkatannya. Tempat sampah khusus itu apa singkatannya? Iya, singkatan-singkatan yang menarik ya. Juga si Dokter Aryo. Dokter Aryo yang bimbingan kurs itu yang di golongan 3 tuh menjanda muda nama kegiatannya. Menjanda muda, menjaga tekanan darah sedari dini apa sih? Menjaga tekanan darah, menjanda muda, menjaga tekanan darah sedari dini apa gitu. Nah, nanti coba cari. Agak dipikirkan lagi coach. Oh iya. Kira-kira yang menarik lah ya. Ini Ya. lembar persetujuan coach ya. Mentornya siapa namanya? Mentornya Pak Imlan coach. Oh, IPA ingat waktu SD dulu ya, nggak pelajaran dikte gitu. Guru ngomong kita nulis gitu. Imlan kan namanya kan? Iya. Imlan. Emang sudah lama sih dia sudah jadi kampus di sana coach. Oke. Ya, ini bagus sekali nih yang si Rani ini artinya memang didukung oleh mentornya karena untuk persiapan akreditasi. Mungkin yang nakes yang lain mungkin bisa konsentrasi seperti itu dengan mentor. Kira-kira kegiatan kamu itu hubungkan dengan rencana kegiatan akreditasi. Jadi bermanfaat. Yang Rani ini kan sangat bermanfaat kan? Ya, terobosan buat cecaknya itu kan. Iya, betul, inovasi, kan? Ini kata pengantarnya coach ya. Mentor dulu ya, mentor nomor 4, coach nomor 5 ya. Oke, coach. Ada di revisi. Langsung saja buat gini, Pak Bapak Imlan SKM, ya kepala, nah gitu. Kepala puskes kan? Iya. Ya kepala UPTD puskesmas ini sekaligus mentor, nah yang telah gitu ya. Jadi jabatannya telah disebutkan, gitu ya. Untuk yang Pak Imlan ini, kita menghormati beliau kan. Tanjung Lengkaya itu kecamatan apa itu, Ran? Kecamatan Lengkiti. Lengkiti. Sudah masuk di perbatasan Oku Selatan, coach. Oh, sudah dekat aku. Bukannya Oku Selatan itu Simpang, Simpang Oku Selatan ya? Bukan iya, sananya lagi lah sudah masuk Simpang itu, coach. Oku Selatan. Karena Pak pernah ke Oku Selatan itu dari Baturajo, waktu itu Pak naik angkutan umum lewat Simpang itu, tapi tidak ada lewat jalan lewat Martopuro, dia lewat apa namanya itu ya, pokoknya jalan Lamo katanya, nanti nembusnya ke Simpang juga kan? Iya. Oh, daerah situlah, jadi melewati ya daerah tempatnya Rani itu ya. Sebelum kalau dari Baturajo, coach. Oh belum.
Oke. Memang bisa dari Martopuro, bisa juga dari Batu Raja sini. Oke, lanjut Ran. Nah, itu bisa dihapus lah, Ran, yang itu Ran. Jadi yang daftar isi itu bisa A, deskripsi itu, langsung B saja, penetapan core isu. Isu 1, isu 2, isu 3, hapus saja itu. Ya. Biar singkat nanti. Oke. Coba lihat isunya. Ini tujuan sama uang hukumnya tuh coba di ada yang nggak direvisi tidak kira-kira? Tujuannya. Tujuan khususnya dibuat per poin ya. Ya, Dibuat per tujuan poin. umumnya bisa 1 ya. Tujuan khususnya apa? Hubungkan dengan kegiatannya yang dilakukan. Ya. Ya. Jadi tujuan khusus itu bisa lebih dari 1, bisa A atau B atau 1 atau 2 gitu kan. Ya. Nah, keterangan gambarnya tekan di bawah saja kayak sifat per tadi. Jadi gambar 21 tapak gedung, nah tekan di bawah gambar. Ya. Terus gambarnya dipindahkan, jangan tiba-tiba kayak menculap dari judul langsung tiba-tiba muncul gambar simsalabim, abrakadabra, muncul gambar. Iya, ceritakan dulu. Iya, ceritakan dulu UPT Puskesmas Tanjung Lengkaya, bla 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 bla. Terus bawa lagi coba, bawa lagi. Nah, sudah kecamatan ini, nah baru sebentar lagi. Bawa lagi. Nah, sebelum luas wilayah bisa taruhkan gambar itu, ya. Oke. Ini tengah saja gambar. Oke. Oke, terus ya. Berapa orang dari Puskesmas Tanjung Lengkaya WhatsApp? 5 coach. Ada sih kok di teman coach juga. Siapa? Dokter Enda, dokter gigi. Oh, dokter gigi Enda. Artinya sama sih kamu judul ininya ya, profil Puskesmasnya sama ya? Ya, sama. Oh ya, dokter Enda tentang promkes ya, tentang kesehatan anak-anak SD ya, gusi dan mulut. Ya, kesehatan gigi dan mulut. Ya, untuk anak-anak SD. Oh, sama dokter Enda. Oke. Ini coach yang untuk isu pertama tadi yang belum optimal penanganan sisa sampel data itu masalah pemeriksaan laboratorium ini. Ada cerita di situ ya, selama ini gimana penanganannya ya, mungkin dibuang di plastik atau apa? Iya, ada coach. Selama ini memang di sana tuh pas masuk kemarin tuh rata-rata memang pasiennya kan ngecek kebanyakan ngecek sputum, tapi memang tidak optimal sih setelah mereka cek itu ditaruh tuh di situ lah, waktu besok masuk lagi sampel itu masih di sana jadi bertumpuk. Jadi maksudnya tuh jumlah yang masuk itu ya itulah juga jumlah sampelnya coach. Dan dibuangnya juga di tempat tempat sampah biasa. Jadi kasihan kalau yang ada yang bakar-bakarnya itu. Apalagi kalau misalnya dia hasilnya pakai positif kan, hasil dari takut nular ya, takut ketularan nular itu kan. Iya, soalnya kan Indonesia juga sekarang masuk di posisi negara yang ketiga dalam tuberkulosis. Nah, itu bagus. Oke, coba lanjut saja ke ini. Cepatkan saja itu Ran. Itu kegiatan Ran. Ya, tabel kegiatan Ran. Nah, ini. Melakukan konsultasi, menghubungi mentor, menyiapkan bahan. Oke, 5 ya. Terus yang kegiatan kedua apa? Kegiatan kedua. Kegiatan kedua tadi langsung pembuatan tempat boleh apa? Kegiatan ketiga? Kegiatan ketiga sosialisasi dengan rekan analis yang ada di UPTD. Yang keempat kegiatan pagi evaluasi. Sosialisasi di sini langsung sekalian penerapan ya? Iya, langsung maksudnya itu penerapan dia cara menggunakan KG maksudnya kepada. Nah, KG untuk media sosialisasinya Rani mau pakai apa?
Itu baik, pertemuan baik sih Coach. Kalau bisa bikin video aja bagus. Oh ya, bikin video kalau kita lagi Video. sosialisasi. Ya video. Jadi video kayak gini Ran, kayak video apa? Saya sampai udah jadi nih. Kayak siapa sih apa Rani Dewe apa yang praktek itu kan? Jadi misalnya praktek, misalnya ini ada hasil pemeriksaan ada di meja, Rani ngambilnya apa di upload, atau kemudian membawanya ke tempat sampah gitu. Oh iya. Yang singkat saja, yang singkat ya. Itu. Kayak ada ininya narasinya, ada Rani ngomong narasinya kan. Seperti itu. Bisa bayar Rani, bayar kayak yang main. Kayak kemarin yang ada golongan duo yang Pak dari Lahat itu kayak seperti itu juga, dia tentang gizi kan, tentang penyuluhan tentang cara menimbang berat badan dan tinggi badan balita. Karena dia gizi kan untuk mengetahui perkembangan balita itu. Dia sendiri yang praktek. Jadi dia sendiri yang praktek, dia ini alat timbangannya, ini namanya ini, pertama kita ukur ini, kita ukur ini gitu. Ini bisa juga seperti itu. Ini sendiri yang praktek kan. Ya, temannya nanti yang jadi sorotnya. Lagi itu emang kerjasama dengan petugas Kevlin juga, karena kan masalah limbah dia baliknya ke Kevlin juga. Oh gitu, bagus. Monitoring sama evaluasi di Coach yang kegiatan keempatnya. Oh ya, kalau bisa Kak, sama kayak Patur tadi ya, minta video testimoni. Berapa orang analis di situ di lab itu? 5 sama Rani. Oke ya. Tak minta yang teman Rani 4 tuh 1 atau 2 orang gitu ya. Nah, minta testimoni dia, manfaat apa yang dia rasakan dengan adanya kegiatan apresiasi Rani ini. Ya. Nanti sama rekan kerja Coach ya? Iya betul, rekan kerja. Karena kakek kan yang menerapkannya kan rekan kerjanya kan. Halo Rani. Halo Coach, iya. Macet Ya. Coach ya? Terlempar. Oke gitu Ran ya. Halo. Ya. Nah, sampai kegiatan 5 jangan lupa nanti untuk meminta juga video testimoni. Jadi ada penambahan tahapan. Nanti yang Rani itu penambahan tahapan di persiapan pembuatan di sosialisasi, tambahkan dengan tahapan pembuatan media sosialisasi ya. Atau bila perlu gini Ran, kegiatan baru saja Ran. Jadi setelah membuat kotak sampah, tambah lagi satu kegiatan membuat media sosialisasi, ya. Kemudian baru yang keempatnya sosialisasi, yang kelimanya baru evaluasi, ya. Nah, nanti di membuat media sosialisasi bisa saja kegiatannya mungkin Rani satu mencari referensi dulu, mungkin kan, ya kan? Referensi video-video dari YouTube, gitu kan? Yang kedua mungkin membuat rancangannya maunya bentuknya seperti apa, gitu kan? Ya, yang ketiga mungkin membuat videonya, yang keempat mungkin mengedit video, gitu kan seperti itu kan? Ya, yang kelima mungkin ya meminta persetujuan mentor tentang isi video itu gimana, mungkin ada saran masukan gitu. Yang terakhir baru penyelesaian video, apa namanya itu finalisasi videonya. Banyak kan tahapannya kan? Ya. Iya banyak. Oke ya, dan tambahkan itu saja Ran ya. Jadi 5 kegiatannya, bertambah 1 ya. Oke. Cukup ya? Terima kasih banyak Coach. Ya, sama-sama. Baik, Pak rasa cukup ya. Cukup pertemuan kita untuk hari ini, untuk sinkronus kita. Yang belum dapat giliran nanti kita usahakan akan kita adakan Zoom meeting lagi secara antar kita, intern kita, atau bisa juga nanti kita lewat Google Meet ya, yang belum dapat giliran, atau bisa juga nanti bisa konsultasinya lewat WA. Oke. Yang penting persiapkan untuk seminar nanti ya, jangan lupa dibuat bahan tayang ya, bahan tayang untuk seminarnya, dan selalu berkoordinasi dengan mentor dan coach ya.
sehubungan dengan pembuatan rancangan organisasi juga pelaksanaan aktualisasi ini. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. Terima kasih Rio sudah ngasih kode batu-batu, maksudnya sudah diakhiri maksudnya itu. Nah, itu kan sudah menyuruh mengakhiri itu ya. Iya, kode itu sudah menyuruh Izin mengakhiri. coach, Kenapa? izin ada satu pertanyaan coach. Ya ini Ya. ada juga teman-teman yang nanya tadi kan terkait dengan visi misi coach, itu masih ada beberapa yang pakai visi misi instansi, gimana coach? Ya, visi misi semuanya pakai visi misi itu ya. Kabupatennya ya, visi misi bupati. Kabupaten coach ya. Ya, jadi Baik, Coach. nanti yang untuk visinya, visi kepala daerah, misinya itu misi ke induknya saja. Jadi misalnya puskesmas Rani, nah misi puskesmas itu kan menduk ke dinkes. Nah nanti coba ditanyakan dengan orang di puskesmas itu, orang dinkes, dinkes itu merujuk ke visi nomor berapa. Biasanya ke visi itu ada 1, 2, 3 itu kan. Nah nanti lihat dinkes itu merujuk ke visi yang mana gitu. Ya. Misalnya coach sudah tahu kita dinkes merujuknya ke misi nomor 3 yang punya bupati itu. Jadi seluruhnya itu ke misi yang nomor 3 itu semua berarti coach? Iya betul. Merujuknya. Cuma kalimatnya nanti bisa dihubungkan dengan kegiatan menyusun kalimatnya itu. Nah gitu ya. Oke. Misalnya nomor 3 ya. Jadi ya semuanya dihubungkan ke visinya. Visinya sama kan? Tapi misinya Ya, misi nomor sama. 3. Gitu. Kalau Pol PP merujuk ke misi nomor berapa? Ke visi misi nomor 1 coach. Ya misi nomor 1 ya. Ya, terkait birokrasi. Seperti itu ya. Oke. Kalau rumah sakit kayak Rego itu ke dinkes juga. Ya. Oke, dinkes ya coach. Soalnya kemarin sempat nanya-nanya coach ya. Kan profilnya kan instansi katanya. Kok visi misinya punya Pemkab katanya kayak gitu. Gimana Kan itu coach ya? nginduknya ke situ kan. Kan induknya. Ya, Pak Apip tahu tuh nanti kalau kembali pokoknya nanti dipermasalahkan. Dan memang seperti itu. Ya. Sekarang Berarti kan nggak usah ditambahin ya coach. Misalkan visi misi rumah sakit sesuai profil tadi, terus ditambah Pemkab nggak usah gitu ya? nggak usah langsung Pemkab saja. Nanti kalau misalnya yang tanya atau mentornya tanya sesuai dengan induknya. Karena sekarang ini gini, negara kita punya visi misi presiden. Nah, nanti turunan visi misi presiden itu adalah visi misi gubernur. Nah, turunannya visi misi gubernur diturunkan lagi ke visi misi bupati atau wali kota. Nggak ada lagi di bawahnya itu merujuk ke situ. Karena nanti visi misi organisasi itu mengeluarkan visi misi kepala daerah. Nah, ya. Oke, berarti yang RS dinkes ya coach? Ya, dinkes. Ya. Dengan siapa Rego sini? Apanya coach? Yang di RSUD dengan siapa? Dengan Nabila ya? Di kelompok kita dengan nih. Ya ini, dengan Dika sama Yuk Desti. Desti ya? Desti dengan Dika. Oh, Dika ya. Satu rumah sakit kan? Ya coach. Oh, oke. Nanti sama saja ya, Desti dengan Dika samakan ya. Ya untuk profilnya. Oke. Coach, Ya. satu lagi coach. Pen. Bisa minta PowerPoint yang coach share tadi nggak? Soalnya untuk bahan belajar coach. Oh gitu ya, boleh nanti coach kirim ke grup ya. Ya, siap coach. Terima kasih coach. Oke, atau bisa di chat ini ya, coba kita lihat di chat ini bisa nggak? Di chat ini kayaknya bisa deh. Coba. Enggak ya? Masuk enggak? Belum ya? Ntar lagi loading dia. Oke, sebentar. Masuk kok kayaknya muat ini. Kapasitasnya enggak terlalu besar ini. Muncul enggak? Ya, masuk Pak. Siap, sudah coach. Ya. Oke, udah. Silakan di ini.
Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan dan didiskusikan, nanti kita lanjutkan di media yang lain, di kesempatan yang lain. Terima kasih adik-adik peserta pelatihan dasar golongan 2 setelah berpartisipasi di virtual classroom kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live Terima ya. kasih, Coach. Izin live sama-sama. Bye-bye. Tetap semangat. Selamat. Oke. Kalau coach bilang selamat pagi, jawabannya apa? Pagi. Semangat Luar pagi. biasa, tetap semangat. Itu. Coba selamat pagi. Pagi. Luar Pagi, biasa. Tetap semangat. tetap semangat. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih. Thank you, Liv. Dadah, bye-bye. See you. Bye. Coach.